Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah ada Pak? Lah masih ada nggih? Oh. Bukan? Wah, jawabnya loh. Aku? Iya. Ah, saya jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Tunggu dulu. Izin Pak Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Aniyatur Rahimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang dapat nikmat untuk datang salat subuh ke masjid ini hanya orang-orang tertentu baik, tak galau-galaunya. Ada Pak? Ada yang usianya masih muda, badannya masih sehat, cuma tidak sempat ke masjid. Nah, apalagi yang sakit. Maka alhamdulillah, aku jengok di sini ada di antara kita yang sudah mulai uzur, tapi umur itu tidak menjadi tidak menjadi penghalang untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadirkan dan kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan utama bagi umat manusia. Karena memang walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam banyak diriwayatkan beliau itu tidak baca tidak baca nulis. Akan tapi kemuliaan orang itu bukan terletak kepada kemampuan intelektualnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh yang baik melalui akhlakul karimah yang beliau miliki. Dan mudah-mudahan kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari kita, bersikap, berperilaku, berucap dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus bergulir, tidak bisa dihentikan. Ada Pak ya? Dia akan terus berjalan, mengalir, akan terus mengalir. Dan nanti pada satu masa dia akan bermuara kepada akhir daripada kehidupan kita. Kita semua akan berakhir, maka mari kita sebagai seorang muslim terus berusaha berupaya memperbaiki diri, mempertebal keimanan, memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah. Istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang benar. Karena Pak, menurut saya ini ya,
Karakter muslim itu ada 3. Karakter seorang muslim itu ada 3 macam. Yang pertama, muslim beneran, muslim nian. Yang kedua, muslim musiman. Nah, yang ketiga, muslim musingin. Nah, mana muslim yang benar itu? Nah, muslim yang benar itu adalah seorang muslim yang berjalan di atas koridor syariah. Dia tahu tujuannya kehidupan itu apa, memanfaatkan waktunya untuk apa, kewajiban kepada Tuhannya itu apa, dia tahu. Nah, inilah disebut dengan muslim yang benar. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi muslim-muslim yang benar, Pak. Amin, Pak ya. Lalu yang kedua, muslim musiman. Ini agak lucu ini. Kenapa muslim musiman? Muslimnya nampak atau identitas sebagai seorang muslim nampak pada waktu-waktu tertentu, baik. Contoh, ketika sholat Id nampak dia seorang muslim. Ketika ada takziah, ketika ada Maulid Nabi, tampak dia sebagai seorang muslim. Namanya muslim musiman. Nah, ini yang kadang-kala agak merepotkan ini. Dikatakan tidak muslim, agamanya Islam. Dikatakan Islam, amaliyahnya jauh daripada nilai-nilai Islam. Jadi dia menampakkan muslimnya itu hanya ketika waktu tertentu, baik. Nah, lalu yang ketiga, muslim musingin. Dia Islam tapi buat orang Islam pusing. Nah, ini banyak, Pak. Orang Islam yang tidak tahu apa-apa tentang agama, dia berfatwa tentang agama. Ngomong ini salah, ngomong itu benar, ngomong ini wajib, ngomong itu haram, ngomong ini sunnah. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Timbulnya apa? Umat Islam akan bingung, mana yang nak diturut. Nah, jadi 2 fenomena ini, muslim musiman, muslim muslimin ini sekarang mulai marak. Nah, maka kita tadi belajarlah kita untuk istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam dalam hati kita. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan Rasul. Rasul itu, Pak, kalau seandainya habis sholat, setelah berzikir berdoa, beliau udah langsung pulang. Jadi kumpul dulu dengan sahabat, begitu kan ada setengah jam, 2 jam, begitu cerita para sahabat. Saling bertukar pikiran antara Rasulullah dengan sahabat. Nah, kalau kita kan habis sholat, doa pulang. Kalau Nabi tidak, habis sholat, setelah berdoa berzikir, nah Rasulullah itu biasanya kumpul-kumpul dulu dengan sahabat untuk mendengarkan apa keluhan para sahabat, mendengar bagaimana, bercerita bagaimana strategi dakwah. Dalam riwayat Muslim, jadi suatu ketika Rasulullah itu sedang berkumpul bersama para sahabat, Rasul bertanya, "Wahai para sahabatku, atadruna ma muflisun?" Nah, ini pembahasannya agak lain. Jadi Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu?" Nah, mungkin pernah dengar hadisnya, Pak ya. Siapa orang-orang yang bangkrut itu di kalangan umat manusia? Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflis. Wahai Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu adalah fina mala dirhaman wala mata'an. Orang-orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya duit, dan tidak punya harta benda. Maka mereka adalah orang-orang yang bangkrut. Jika seandainya kata bangkrut ini orientasinya adalah masalah duniawi, perdagangan, berusaha, ekonomi, maka kata-kata bangkrut ini tidak ada salahnya. Karena biasanya memang orang-orang yang bangkrut itu adalah mereka yang berkecimpung di dunia usaha. Nah, Pak, jualan bangkrut wajar. Ada memang buka usaha bangkrut ya wajar, karena memang bangkrut itu identik dengan orang-orang yang berusaha atau sebagai pengusaha. Nah, coba mari kita lihat bangkrut ini dari kacamata agama, yang kemudian ini dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal muflis, wahai sahabatku. Nah, untuk untuk merespon jawaban daripada sahabat ini,
Wahai sahabatku, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut sebenarnya itu adalah ya'ti yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang bis sholati, dengan pahala salatnya, kemudian wasiyami, datang dengan pahala puasanya, wazakati, dia datang dengan pahala zakatnya pada hari kiamat, wa ya'ti qad syatama hadha wa kadzdzaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Jadi setelah datang dengan hari kiamat dengan berbagai macam pahala, di samping itu juga dia datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa. Pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain, dan pernah menumpahkan darah orang lain. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dia lakukan tadi ini akan Allah berikan kepada orang yang pernah dia tuduh, akan Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi, kepada orang yang pernah dia makan hartanya. Apabila kebaikannya belum menutupi kebaikan orang yang tadi ini, maka sesungguhnya akan Allah ambil keburukan orang yang pernah dia zalimi, Allah timpakan kepadanya, dan Allah hempaskan dia ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini adalah sebuah hal yang nyata dalam kehidupan kita, bahwasanya secara langsung, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menzalimi orang lain walaupun kita anggap itu main-main. Ya, orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ibadah saleh yang kita lakukan selama hidup mampu membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kezaliman yang kita lakukan selama hidup di dunia itu menjadi sebuah bencana besar bagi kita. Kalau seandainya kita bangkrut di dunia, bangkrut dalam dunia usaha, gampang nalak modalnya, Pak. Bangkrut yang ini, pinjam ke bank, paca ada modal lagi. Gagal usaha ini, buka usaha yang lain, ada gantinya. Cuman kalau bangkrut di akhirat, kemana nak cari ganti gitu? Ya, tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain. Nah, maka apa penyebab kita bangkrut? Satu, kita pernah menyakiti hati orang lain, kita pernah memaki orang lain, memanggilnya, menegurnya dengan kata-kata yang kotor. Itu memaki namanya, Pak. Dan orang dimaki, siapa yang ridho dimaki? Walaupun dari mulut tidak terucap balasan atau umpatan sebaliknya, tapi hatinya memendam itu. Ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku menuntut hakku. Semasa hidup di dunia dia sering menghinaku, dia pernah mencaci makiku, maka ya Allah tunjukkan keadilanmu. Maka hari itu bagi orang yang mencaci maki tadi, kebaikannya Allah berikan kepada orang yang dia pernah caci maki tadi. Kemudian wakazafa hadza, wakazafa itu maksudnya bukan kadzaba, kazafa itu artinya menuduh. Orang yang pernah menuduh orang lain, terutama kalau seandainya kita menuduh orang yang baik itu berbuat buruk. Makanya dalam Islam itu ijtanibu katsiran minaz-dzan, jauhi purbasangka, jauhi berprasangka. Karena apa? Sebagian dari prasangka adalah dosa. Nah, kadang-kala kita berprasangka itu, justru prasangka itu cenderung kepada fitnah, menuduh orang lain. Orang yang berbuat baik saja kadang-kadang banyak yang tidak setuju. Nah, apalagi kita yang berbuat baik atau berbuat buruk, tentu semakin banyak orang yang tidak setuju. Kemudian wa akala mala hadza, kebangkrutan yang selanjutnya adalah kita pernah memakan harta orang lain tanpa hak, kita ambil miliknya. Kemudian kita tidak pernah minta ridho,
Kita tidak pernah minta ridho. Walaupun ya mohon maaf hanya sebiji jambu begitu, hanya sebutir buah apa begitu yang dianggap mungkin tidak tidak diperhitungkan. Tapi jangan salah, dari hal yang sepele inilah yang kadang-kadang membuat kita hancur. Ingat, manusia itu biasanya mereka akan tersandung oleh batu-batu yang kecil. Tidak ada orang yang terselungkur itu ke lantaran batu yang besar. Tidak kata ya Pak. Nah, ada batu besar saya ini terjenguk, masih tersungkur dia, masih tersandung. Kan tidak mungkin. Dan biasanya orang itu tersandung oleh batu-batu yang kecil. Makanya dalam Islam, kita umat Islam dilarang meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, aponian bentuk dosa-dosa kecil itu. Kalau seandainya dosa besar kita tahu Pak ya, maling, mencuri, berzina, berjudi, berbohong, membunuh, itu adalah dosa-dosa besar. Dan sekarang pertanyaannya, apa nih yang dosa yang paling kecil itu? Dan tentunya dosa yang azab neraka yang paling besar untuk dosa yang paling besar. Dan azab yang neraka yang paling ringan tentu untuk dosa yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari, azab neraka yang paling ringan yang Allah berikan kepada ahlinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sepasang terompa atau sendal. Sendal itu dipakai mendidih otaknya, Pak. Itu azab neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan adalah untuk dosa yang paling kecil. Pertanyaannya, dosa apa yang paling kecil Pak kira-kira? Dosa yang paling kecil itu dosa apa lah kira-kira? Kita tidak pernah tahu kan. Maka jangan sekali-kali suatu keburukan yang kita anggap buruk itu menjadi kebiasaan. Terus kita biasakan. Sama tadi memakan, kadang-kala meminta kepada orang lain, kadang orang tidak ridho, itu adalah memakan bagi daripada memakan harta orang lain. Yang kemudian wasyafaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain, berkelahi ya. Ini mungkin kita tidak pernah Pak ya. Ya, tapi mungkin sebagian orang sekarang ini kan membunuh itu Pak, ya seperti membunuh binatang, tidak takut-takut lagi. Dan bahkan auzubillah, ada di antara kita ini bertikai saling bunuh itu lantaran hal-hal yang sangat sepele. Saya pernah dengar cerita itu Pak, di pasar satelit kita ini, di pasar besar kita itu Pak, ada uang saling bunuh itu lantaran sebatang rokok. Saling bunuh dia lantaran sebatang rokok. Artinya nyawa manusia itu cuma dihargai sebatang rokok yang kalau kita uangkan mungkin cuma 2.000 rupiah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembunuhan itu salah satu dosa yang paling besar. Karena yang berhak mencabut nyawa manusia bukan manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau timbul perselisihan, ya, timbul hal-hal yang bertentangan, maka alangkah lebih baiknya kita selesaikan dengan kepala dingin. Tidak ada untungnya Pak. Ya, kita paham, kita kita tahu menang jadi arang, kalah jadi abu. Cuma kadang-kala kita prakteknya agak susah. Yang kemudian yang terakhir penyebab kita bangkrut ya, wa daraba hadza. Kita pernah memukul orang lain. Itu tadi karena perselisihan, ya, karena hal yang tidak seide, tidak sepaham, kemudian timbul perselisihan, timbul perkelahian. Ya, mungkin itu tadi ketika dipukul dia tidak melawan. Ya, tapi jangan sampai Allah kadukan itu dia kadukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah mengadili, maka Allah adalah sebaik-baik pengadil. Allah tidak pernah mungkin salah pilih. Allah tidak mungkin pilih kasih. Allah tidak mungkin ini pejabat, ini orang besar, ini orang miskin, tidak. Kalau sekarang mungkin ya, tapi ketika di akhirat nanti Allah tidak pandang status jabatannya, status sosialnya, semuanya sama. Walaupun dia ulama, ketika dia zalim, tetap akan Allah masukkan ke dalam orang-orang yang zalim. Walaupun dia orang miskin tapi saleh, tetap akan Allah masukkan ke dalam orang-orang yang saleh. Maka ayat atau hadis ini
ini menjadi tolak ukur Pak ya, menjadi filter bagi kita semuanya. Jangan sampai setelah ibadah yang bertahun-tahun kita lakukan, puasa setiap tahun kita lakukan, jutaan, puluhan juta zakat kita keluarkan, ditambah dengan pahala-pahala sunnah, ditambah dengan pahala-pahala sholawat, ditambah dengan pahala-pahala saling tolong menolong. Justru ketika di akhirat, karena ada sangkut paut kita dengan orang lain, justru membuat kita menjadi rugi, justru membuat kita menjadi bangkrut. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini punya masalah dengan tiga macam manusia. Kita tidak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kita ini punya masalah dengan tiga macam manusia. Yang pertama siapa? Kita tidak akan masuk surga jika seandainya kita tidak tidak baik dengan pasangan kita. Jangan harap seorang suami masuk surga jika seandainya selama dia di dunia dia zalim kepada istrinya. Lalu yang kedua, jangan harap seorang manusia itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala jika semasa hidup dia tidak baik dengan ibunya. Jangan harap seorang manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala jika semasa hidup dia tidak berbakti kepada ayahnya. Taruhlah banyaknya amal pahala yang dia lakukan, haji puluhan kali, sedekah miliaran, zakat tiap tahun, haji tiap tahun, puasa tiap tahun, ditambah dengan puasa-puasa sunnah, bermasalah dengan orang-orang ini, jangan harap mau surga. Ditambah tadi, jika seandainya kita hendak masuk surga, ternyata kita bersangkutan orang-orang lain, kita pernah membunuhnya, kita pernah menumpahkan darahnya, kita pernah menuduhnya, kita pernah memukulnya, maka jangan harap. Maka inilah ketika Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa berbuat adil dan baik. Tapi baik itu juga harus diiringi dengan ibadah. Karena ada anggapan, Pak, untuk apa kita sholat kalau seandainya kita tidak berbuat buruk? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia buat buruk idak, dia buat mungkar idak. Untuk apa dia sholat? Ada yang ngomong begitu, Pak. Pak ya, kira-kira Pak ya. Nah, maka artinya kebaikan dalam hal duniawi itu ditopang dengan ibadah. Karena ibadah itu penentu. Karena ibadah adalah penentu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa kita nih, Pak? Hari Minggu ini biasanya banyak yang undangan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu Pak ya. Nah, ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan syukur-syukur bagi kita semuanya. Karena sejatinya jangan sampai, Pak, ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ibadah yang kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya ini justru menjadi sia-sia di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menzalimi orang lain, kita telah mendapat maaf darinya. Ketika kita telah memakan harta orang lain, kita telah mendapat ridho darinya. Ketika kita telah menzalimi orang lain, kita mendapat maaf dari mulutnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia, kita akan benar-benar melihat amal yang selama ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan Pak, ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, biasanya. Oh iya, boleh aja. Oh iya, istiqomah ya, Pak. Iya. Kami ini kalau saya dengar ini ada di hadis apa ini kata-kata istiqomah. Iya, Pak. Kadang-kadang kita ngomong kan tidak konsekuen. Iya. Tidak kuat sendirian. Iya. Sekarang ngomong kalau istiqomah itu apa itu? Kalau istiqomah itu dari kata mustaqim itu lurus, Pak. Lurus istiqomah.
Nah, tapi makna istiqomah itu kemudian dimaknai adalah teguh hati dan teguh pendirian. Itu istiqomah. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan penghulu para wali, suatu ketika dia pernah ngomong begini, Pak. Besok hari Jumat, begitu Pak ya, aku hendak memperlihatkan kepada kalian karomah terbesarku. Pada hari Jumat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia berjanji kepada para murid-muridnya untuk memperlihatkan karomahnya begitu. Jam 8 pagi, Pak, itu para muridnya sudah berkumpul di masjid. Apunian karomah guru kita ini. Sampailah jam 8, jam 9, jam 10 sampai berakhir salat Jumat belum juga ditampakkan. Kemudian ada murid yang bertanya, "Wahai guru, mana karomahnya?" begitu kan. Nah, kemudian beliau menjawab, "Wahai muridku, jawab dengan jujur. Selama kalian belajar denganku, pernah nggak kalian melihatku meninggalkan sholat 5 waktuku?" Tidak pernah katanya. "Selama belajar denganku, pernah nggak kalian melihatku meninggalkan puasa wajib dan puasa sunnahku?" Tidak pernah. "Selama belajar denganku, pernah nggak kalian mendengar mulutku ini mengatakan hal-hal yang buruk?" Demi Allah, tidak pernah. Maka itulah karomah terbesarku. Apa? Aku istiqomah dalam kebaikan. Aku istiqomah menjauhi keburukan. Artinya istiqomah itu artinya, Pak, kita teguh pendirian, mantap hati, mantap niat untuk terus berada dalam kebaikan. Nah, apa ciri-cirinya? Orang yang tidak pernah bosan berbuat baik, itu istiqomah. Orang yang tidak pernah bosan berbuat baik adalah ciri-ciri orang yang istiqomah, Pak. Contoh begini, orang yang tidak pernah bosan datang ke masjid, itulah orang yang istiqomah. Orang yang tidak pernah berhenti bersedekah, dialah orang yang istiqomah. Orang yang tidak pernah yang tidak pernah menggunjing orang lain, dialah orang yang istiqomah. Itu kalau kita contoh-contohnya, Pak ya. Kemudian kalau biasanya kita pengen tipsnya, apa sih kira-kira yang buat hati istiqomah, gitu Pak ya? Ya, karena istiqomah itu kan menurut ulama sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu merupakan karomah yang sangat besar. Kalau mukjizat jelas Al-Quran. Cuman kalau dia karomah yang Allah berikan kepada para wali, istiqomah yang paling besar itu adalah istiqomah, Pak. Dan itu ternyata karena wali adalah manusia biasa seperti kita, itu kita bisa. Buktinya banyak kan? Ya. Dan itu ternyata tidak harus orang yang bersekolah pendidikan tinggi, tidak. Siapapun bisa istiqomah, bisa. Ya. Yang pertama jelas, yang harus dia pahami adalah semua yang kebaikan yang dia lakukan akan berbuah kebaikan. Jadi ini Pak, kalau seandainya kita memantapkan niat kita untuk terus beribadah kepada Allah apapun keadaannya, karena kita yakin ibadah yang kita lakukan pasti berbuah kebaikan. Itu tipsnya ya, untuk membangkitkan istiqomah tadi, Pak. Yang kedua, kebalikannya, kita tidak galak berbuat buruk, kita tidak mau berbuat yang jelek, karena kita tahu keburukan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan pasti berakibat tidak baik. Nah, kalau seandainya dua hal ini sudah kita pahami, kita terus berbuat baik, maka akan berbuah baik. Kalau kita terus berbuat buruk, maka akan berakibat jelek. Artinya kalau ini sudah kita pahami, maka timbul sikap istiqomah. Maka yang kita pahami juga, selain istiqomah, anggap saja ibadah itu kebutuhan. Ya, sama seperti makan. Mau tak mau harus begitu. Ya. Itu ya tips sederhana sebenarnya. Memang sederhana Pak, tapi istiqomah itu berat Pak. Berat istiqomah sama seperti ikhlas. Karena apa? Hati manusia itu terbuat hati manusia itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Qalbun itu bahasa Arab, Pak. Qallaba yuqallibu, artinya berbolak-balik. Hati manusia itu bolak-balik. Zada wa yankus. Iman manusia itu seperti air laut. Kadang pasang, kadang surut. Ya, kalau lagi pasang Pak, iman manusia kalau lagi naik, wah itu luar biasa. Menpacak tiap menit semayang lah. Ay kapan baru salat zuhur, ay kapan lah sembahyang asar ya. Kamu semangatnya untuk ibadah. Tapi ketika iman manusia turun,
Baru azan zuhur, la azan pula. Allahu Akbar, la azan pula. Jadi artinya ya itu tadi Pak ya. Menata hati, karena pusat istiqomah itu Pak kan ada dalam hati kita Pak. Niat segala macam itu penggerak adalah hati. Maka pahami dan mantapkan niat. Maka insya Allah kita menjadi orang istiqomah. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih. Boleh Pak, boleh. Terima kasih kepada Ustaz yang sendiri telah memberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Mungkin saja yang saya sampaikan dari Tuhan Yang Maha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.